pagi Sobat YPSK, kembali berjumpa dengan kami di YPSK akan ngobrol-ngobrol santai dengan Bunda Sally. Kali ini kita akan mengambil tema tentang Stop Child Abuse, di mana memang kekerasan ini sering terjadi ya Bunda Sally untuk anak-anak kita. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tentunya kita perlu perkenalan dulu nih, walaupun kita sering ketemu supaya Sobat YPSK juga lebih mengenal kita. Saya Agustinus Subagio dari YPSK sebagai koordinator program. Monggo Bu Sally juga untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Agus, senang sekali hari ini bisa bertemu untuk kita banyak ngobrol terkait memang child abuse ya gitu. Saya Sally dari Perkumpulan Damar, saat ini diberi mandat sebagai koordinator di dalam Perkumpulan Damar itu sendiri. Terima kasih perkenalannya Bunda Sally, kita ngobrol-ngobrol tentang child abuse. Bunda Sally ini kan sebenarnya stop child abuse. Child abuse itu kan masih terasa awam untuk kebanyakan orang, lebih-lebih untuk anak-anak. Sebenarnya apa sih pengertian tentang child abuse ini? Iya, kalau child abuse ini kita lebih memaknainya sebagai perlakuan yang salah ya. Perlakuan yang salah terhadap anak. Karena memang sejatinya anak-anak ini kan kelompok yang memang harus dilindungi. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak, kemudian juga sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan di Provinsi Lampung kita sudah ada Perda Perlindungan Anak juga kan Mas Agus gitu. Nah, tapi memang faktanya gitu, bukan perlindungan tapi masih banyak terjadi perlakuan yang salah, bahkan juga kalau kita bilang itu pelanggaran terhadap perlindungan hak anak gitu di Lampung. Nah, ini perlakuan salah itu kadang-kadang kan sama pelaku atau biasanya orang terdekat atau orang tua sendiri. Nah, ini kan tidak menyadari tuh bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perlakuan salah. Misalnya salah satu contoh kecil, anak yang masih kecil sudah diberi HP itu kan sebenarnya merupakan salah satu contoh kecil bahwa itu perlakuan salah. Nah, mungkin ada contoh-contoh besar yang lain mungkin ya. Terima kasih. Jadi memang kalau kita mengacu child abuse atau sederhananya kalau kami menyebut juga ini sebagai bentuk kekerasan terhadap anak gitu. Nah, jadi memang perlakuan yang salah ini akhirnya yang mengakibatkan penderitaan kepada anak, baik secara fisiknya, kemudian juga psikisnya, bahkan juga seksual gitu, bahkan juga terjadi penelantaran anak yang akhirnya itu mengancam tumbuh kembang anak. Dimana kan kita tahu sendiri ada 4 hak utama anak, mulai dari hak hidup, pertumbuhan, tumbuh kembang, kemudian juga perlindungan serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi gitu. Nah, tapi faktanya sekarang yang ada justru kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan itu tadi penderitaan anak baik secara fisiknya, psikisnya, seksualnya, kemudian juga penelantaran. Bahkan kalau mengacu dari data yang ada di Damar saat ini gitu ya, kasus kekerasan seksual itu tinggi dan sayangnya korban itu justru anak-anak yang masih di usia di bawah 18 tahun. Iya. Jadi ternyata kompleks banget ya kalau kita ngomongin tentang child abuse ini yang terjadi kepada anak-anak. Tentunya kan ini juga tidak bisa dibiarkan. Nah, kira-kira pihak-pihak mana sih yang harus terlibat nih untuk melakukan pencegahan, ya, melakukan pencegahan terhadap child abuse kepada anak-anak ini? Kalau kita melihat dari mandat ya, kalau kita melihat mandat dari berbagai kebijakan yang ada, sesungguhnya orang tua, kemudian juga masyarakat gitu ya, kemudian juga pemerintah daerah bahkan pihak-pihak lain, ini harus terlibat dalam upaya-upaya pencegahan child abuse, kemudian juga harus terlibat dalam upaya pemenuhan perlindungan anak. Nah, kalau tadi Mas Agus bilang misalnya bentuknya seperti apa gitu. Kalau bisa kita lihat misalnya kasus-kasus sekarang terhadap anak ini luar biasa. Anak-anak banyak yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Kemudian juga kasus perundungan anak itu juga banyak. Kemudian juga kasus-kasus yang menyerang psikologisnya, tadi ada perundungan ya. Kemudian juga misalnya perdagangan anak juga tinggi. Belum lagi misalnya persoalan-persoalan lain, kalau kita sering lihat ini ya tadi yang Mas Agus bilang, terkadang HP ini nggak ada batas. Nah, yang menjadi masalah ketika misalnya anak-anak tidak diberi pengetahuan yang bijak tentang misalnya bagaimana menggunakan handphone, karena kan
sayangnya sekarang banyak seliweran konten-konten pornografi, konten-konten yang penuh kekerasan, di mana anak sendiri belum memahami gitu. Sampai akhirnya anak terkadang menjadi korban gitu, menjadi korban ketika dia berselancar di dunia daring. Jadi kalau ditanya dampaknya apa, tentunya dampaknya sangat banyak Mas Agus gitu. Yang paling bahaya ini soal kekerasan nih Mas. Kalau misalnya ya ada anak yang selama dia dalam masa tumbuh berkembang mengalami kekerasan yang terus-menerus dari orang tua misalnya, atau misalnya dia hidup dalam lingkup rumah tangga yang terus mengalami kekerasan, yang kita agak mirisnya nanti dampaknya anak ini akan mengikuti hal yang sama dengan apa yang dia lihat gitu. Berarti ada semacam turun-menurun sebenarnya kekerasan itu ya, ketika kita nggak potong, kita nggak merubah. Nah, pola pengasuhan, nah ini saya ingat pola pengasuhan nih, karena kebetulan di YPSK bagian LDA ini salah satu cara untuk menekan angka kekerasan terhadap anak itu memang lewat pola pengasuhan. Maka program responsive parenting yang terintegrasi dalam pola pengasuhan itu juga ada program yang namanya peningkatan kapasitas untuk perlindungan anak bagi orang tua. Begitu juga di positive parenting. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa betapa gencarnya sekarang pemerintah untuk menangani kekerasan terhadap anak atau child abuse ini, sebenarnya banyak semacam satgas atau PATBM yang dibentuk. Nah, menurut Bunda Sally ini sebenarnya ketika kejadian child abuse terhadap anak ini, sebenarnya anak ini harus melapor kemana sih supaya masalahnya dia itu bisa sebenarnya ketika ada PATBM atau ada satgas gitu ya, sekolah, masyarakat atau di sekolah ada TPPK gitu ya, bisa melapor ke sana gitu. Jadi sebenarnya itu bisa menjadi pusat pengaduan komunitas di tingkat awal, yang kemudian nanti bisa membangun satu mekanisme rujukan dengan lembaga layanan yang ada di atasnya, kayak misalnya di tingkat UPTD PPA-nya kah gitu, atau di Damar kah, atau di misalnya lembaga-lembaga layanan lain. Berarti ada jejaring di situ. Ada jejaring antar di situ. Layanan. Antar layanan. Jadi kalau ditanya mau melapor kemana, sebenarnya sudah banyak lembaga layanan, dan laporan tentu saja mengacu pada apa. Gini Bunda Sally, tadi kan anak berani melapor itu kan penting, supaya, karena kalau anak nggak berani melapor kan kita nggak tahu tuh apa yang terjadi pada anak. Nah, bagaimana sih triksnya supaya anak ini? Bagaimana sih triknya? Yang paling penting sekarang peran orang tua. Orang tua itu betul-betul bisa membekali bagaimana anaknya untuk melindungi diri. Misal kasus kekerasan seksual gitu. Kasus kekerasan seksual. Selama ini kan untuk ngomong soal kesehatan tubuh dan seksualitas itu dianggap satu hal yang tabu. Dianggap satu hal yang nggak penting gitu. Tetapi ketika misalnya ternyata edukasi itu nggak diberikan, sementara banyak anak-anak bisa mengakses internet dan bisa melihat apapun gitu ya. Akhirnya yang dilakukan apa? Coba-coba tanpa ada tanpa ada bekal, tanpa ada pemikiran yang bijak, ini boleh ditonton atau enggak gitu misalnya. Nah, kemudian yang kedua, ketika misalnya terjadi kasus kekerasan seksual, mereka nggak pernah diajari mana sih gitu ya yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, atau kalau misalnya ada yang melakukan kekerasan, sebaiknya mereka harus melakukan apa? Berteriakkah, menyampaikankah, atau misalnya ada kode-kode khususkah gitu. Nah, itu yang luput disampaikan oleh orang tua, sehingga anak-anak lebih banyak diam, kemudian menjadi traumatik, kemudian menjadi ketakutan. Sampai akhirnya nanti orang tua tahu belakangan. Kalau di sekolah itu kan kadang-kadang anak-anak mau lapor takutnya kalau ngelapor malah dimarahin kan begitu. Nah, sebenarnya itu juga dampak dari ketika tidak terpenuhinya hak partisipasi anak gitu. Jadi anak tidak pernah dilatih, anak nggak pernah dikasih ruang untuk menyampaikan apa yang dia mau, apa yang dia rasa gitu. Kemudian juga apa yang dia mau, apa yang dia rasa, dan apa yang dia alami. Sehingga ya itu tadi gitu. Akhirnya dia hanya diam. Dan dia juga merasa apakah nanti kalau misalnya menyampaikan perlakuan salah ataupun kekerasan yang dialami, orang akan percaya gitu. Iya Bunda Sally, kemudian nih ada beberapa satu lagi lah ini yang saya tanyakan. Pesan apa sih yang ingin Bunda Sally sampaikan ke para sobatnya YPSK berkaitan dengan child abuse ini, lebih-lebih
sekarang ini kan marak di dunia online. Iya, Monggo, apa Iya. kira-kira yang mau Salah satunya adalah sekarang kita harus mulai konsentrasi memperkuat keterampilan orang tua gitu ya. Juga untuk memahami tentang seperti apa sih aplikasi media sosial yang aman dan sehat untuk anak gitu. Karena selama ini kan terkadang anak-anaknya lebih tahu tapi orang tua enggak gitu. Padahal anak ini sekarang menjadi sasaran yang luar biasa di lingkup internet. Jadi perkosaan, kemudian bahkan juga pelibatan dalam kerja-kerja ekstremisme itu juga sudah mulai gitu menyasar anak. Jadi yang paling penting sekarang pembekalan ke orang tua, bagaimana orang tua juga bisa melakukan ataupun bisa punya keterampilan tentang smartphone, internet, aplikasi-aplikasi yang aman, medsos yang aman, dan bagaimana sih dia bisa mengontrol dalam arti kata tidak mengekang ya, tetapi bisa mengajarkan bagaimana anak bisa bijak misalnya dalam berinternet. Nah, kemudian juga hal lain yang harus dilakukan adalah ini kan berjenjang yang Mas Agus ya, apalagi sekarang tujuan pembangunan berkelanjutan itu mengamanatkan semua pihak terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan. Iya, betul. Nah, jadi selain tadi mulai dari keluarga, dari orang tua, sekarang mari kita mulai dari tingkat desa. Jadi dengan adanya semangat membangun desa, harapannya desa punya komitmen yang luar biasa dalam memperkuat komunitasnya, sehingga komunitasnya ini betul-betul punya satu misalnya layanan pengaduan, kemudian punya satu unit untuk layanan pemberian informasi, edukasi ke masyarakat tentang perlindungan anak, tentang pentingnya mencegah kekerasan terhadap anak gitu ya. Kemudian selain itu juga ada sistem penanganan, respon cepat ketika terjadi kasus-kasus kekerasan anak. Nah, yang lain lagi sebenarnya yang paling penting komitmen pemerintah desa. Sejauh mana pemerintah desa itu betul-betul bisa mensupport ya sarana prasarana untuk sistem pencegahan dan penanganan ini tadi. Karena ketika hanya orang tua saja misalnya atau hanya masyarakatnya saja tanpa dibarengi dengan komitmen desa itu nggak akan pernah terwujud gitu, nggak akan pernah terjadi. Jadi cuman akhirnya jadi capek itu cuman kawan-kawan LDA aja atau damar aja atau pihak-pihak tertentu aja gitu. Iya, terima kasih Bunda Sally ngobrol-ngobrolnya. Ini berkaitan dengan child abuse yang perlu saya garis bawahi bahwa penanganan kasus kekerasan ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita butuh peran serta semua pihak, baik di rumah, di sekolah, di desa, maupun di tempat umum. Dan ini juga membutuhkan komitmen semua pihak, ya, termasuk kita sebagai lembaga pemenuhan hak anak, kemudian dari pemerintah juga, dari masyarakatnya, lebih-lebih dari orang tua sendiri. Apalagi sekarang pengaruh dunia online itu kan cukup luar biasa menggerogoti mentalitas anak. Sehingga ini juga nanti ketika orang tua tidak bijak, yang suka share-share foto anaknya sembarangan, kemudian foto-foto anaknya sembarangan, kan bisa memungkinkan untuk terjadi kekerasan terhadap anak. Saya kira bincang-bincang kita hari ini cukup sekian, mungkin nanti bisa disambung lagi karena kayaknya cerita tentang kekerasan anak ini tidak ada batasnya. Sepertinya memang harus ada lagi, dan saya sangat terbuka, kemudian juga berharap ke depan kita terus membuat serial-serial seperti ini dengan tematik, karena kayak yang Mas Agus bilang persoalan anak sangat kompleks gitu. Belum lagi anak dengan disabilitas gitu kan, belum lagi misalnya hak pendidikan anak, belum lagi kekerasan itu sangat banyak. Jadi kami sangat senang ketika LDA mengajak, dan jangan kapok. Kami nggak akan kapok kalau ini mengingat ini untuk kepentingan terbaik anak-anak kita. Terima kasih Sobat YPSK, demikian tadi ngobrol santai kita dengan Bunda Sally Damar. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk para Sobat YPSK, sehingga kekerasan terhadap anak semakin tahun semakin berkurang, bahkan kalau bisa tidak ada lagi kekerasan anak di tempat kita. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi.